Seorang teman yang bahagia mempunyai kemungkinan membuat kita 9% lebih bahagia. Sedangkan teman yang tidak bahagia dapat menurunkan kebahagiaan kita sebesar 7%. Peristiwa ini terjadi di tahun 1962. Sekelompok siswi tidak bisa berhenti tertawa dan tidak ada satupun yang tahu mengapa. Yang lebih aneh, tertawaan mereka telah menular seperti virus. Ini terjadi di sekolah khusus perempuan Kasasya, Tanzania. Beberapa siswi mulai tertawa dan mereka tidak bisa berhenti tertawa. Perilaku yang tidak dapat dijelaskan ini menyebar dari satu siswi ke siswi lainnya. 95 dari 159 siswi telah tertular, sehingga sekolah harus tutup 6 minggu kemudian karena hal itu. Tapi itu tidak menghentikan tawa mereka, dan sudah menyebar ke desa tetangga. 217 anak perempuan lainnya telah terinfeksi, lalu menyebar ke kota lainnya, menginfeksi 48 anak perempuan lagi. Semua mengatakan wabah ini telah berlangsung selama 18 bulan, menutup 14 sekolah dan menginfeksi lebih dari 1.000 anak. Terdengar gila? Tentu saja, ini tidak normal. Hal semacam ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Selama abad pertengahan ada wabah yang namanya koreomania. Koreomania adalah berdansa seperti orang gila dan menular ke seluruh Eropa. Kadang-kadang hal ini sampai mempengaruhi puluhan ribu orang lain. Ini serius benar-benar pernah terjadi. Virus bukan satu-satunya hal yang dapat menular melalui orang. Sikap dan perilaku kita juga bisa. Profesor Nicholas Christakis dari Universitas Yale membuat penelitian dengan cara kerjanya. Apapun dapat menyebar di dalam sebuah jaringan masyarakat. Tidak hanya tren dan fashion, tapi kebahagiaan, kesedihan, kebaikan, hingga kejahatan dapat menyebar seperti sebuah penyakit. Seorang teman yang bahagia mempunyai kemungkinan membuat kita 9% lebih bahagia. Sedangkan teman yang tidak bahagia dapat menurunkan kebahagiaan kita sebesar 7%. Iya, kebahagiaan lebih menular daripada perasaan tidak bahagia. Ini semacam karma dalam versi sains, dengan efek rentang 3 derajat. Ada kemungkinan yang besar yang dapat membuat kita bahagia dengan sedikit usaha dengan membuat teman kita bahagia. Profesor Nicholas menemukan fakta ilmiah. Apabila teman kita menjadi seseorang yang bahagia dalam 6 bulan terakhir, maka kemungkinan kebahagiaan kita akan meningkat sebesar 45%. Sebuah networking dapat menyebarkan virus, tapi juga dapat menyebarkan kebahagiaan, tolong-menolong, rasa syukur, dan optimisme. Kita dapat menggunakan sebuah virus untuk melawan virus yang lain, melawan api dengan api. Jadi bagaimana jika kita memulai pandemi kita sendiri dan menggunakannya untuk melawan yang sekarang? Itu hanya sebuah metafora, tapi tidak apa-apa. Saya sama sekali tidak menyarankan untuk menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan akan membunuh COVID-19 secara ajaib. Dan saya tidak mau meremehkan suatu masalah yang begitu serius. Tetapi kita perlu untuk tetap positif, optimis, dan berharap untuk terus melawan COVID-19. Kita harus saling menolong, kita harus melindungi kesehatan kita. Tapi untuk melakukan itu semua, kita juga harus melindungi kesehatan jiwa dan mental kita agar tetap kuat. Kita tidak bisa membiarkan semua ini membuat kita hancur. Jadi mari kita mulai pandemi emosi positif kita sendiri untuk menjaga semangat kita agar tetap kuat untuk pertempuran di depan mata. Kita akan melawan api dengan api. Kita akan lebih empati, saling menolong, bersyukur, dan optimis. Dan kita akan menang. Yang pertama, sebarkan hubungan. 70% kebahagiaan kita berasal dari hubungan kita dengan orang lain. Tapi dengan adanya social distancing, beberapa dari kita saat ini tidak mempunyai orang lain di sekitar kita. Walaupun kamu benar-benar hidup sendirian. Dan menghabiskan waktu tanpa kontak sosial dalam jangka waktu yang lama itu tidak baik. Sangat tidak baik. Kesepian itu sama rasanya dengan orang sedang memukul tepat di wajah kita. Ini bukanlah sebuah metafora. Stres yang muncul akibat dari kesepian dan pukulan di wajah kita itu sama besarnya. Apakah kamu pernah merasa kesepian di keramaian sebuah pesta? Almarhum John Cacioppo adalah seorang ahli psikolog di bidang kesepian. Beliau mengatakan, merasa kesepian bukan disebabkan oleh tidak adanya orang di sekitar kita. Kita merasa kesepian karena kita tidak berbagi dengan orang lain, tidak terhubung dengan mereka. Itulah sebabnya kamu mungkin dikelilingi oleh orang-orang dan tetap mengalami kesepian. Jadi, berhubunganlah. Wabah positif baru kita ini perlu menyebarkan perasaan terhubung yang jauh dan luas. Ambil handphonemu, telepon, chat,
atau video call dengan mereka, atau apapun itu. Biarkan saja mereka tahu kalau kita peduli dan sedang memikirkan mereka. Terhubung dengan orang lain sangat besar manfaatnya untuk kita. Tapi, pandemi kita dapat berbuat lebih banyak untuk melawan api dengan api dan mengurangi faktor lain. Sebarkan bantuan. Tanyakan kepada yang lain apakah mereka membutuhkan sesuatu. Mereka mungkin sedang membutuhkan pertolongan daripada hanya sekedar doa saja. Semua orang harus melakukan ini, bahkan orang yang egois. Karena dengan menjadi sedikit tidak egois, itu adalah cara terbaik untuk menjadi orang yang egois. Seperti yang diungkapkan oleh Profesor Martin Seligman, salah satu pakar kebahagiaan terkemuka, dalam bukunya yang berjudul Flourish. Kami, para ilmuwan, telah menemukan bahwa melakukan kebaikan dapat meningkatkan kebahagiaan dibandingkan dengan uji tes lainnya. Dan bagaimana jika kamu bukan hanya orang yang egois, tapi juga seorang yang narsis? Itu tidak masalah. Saya menyarankan kalian untuk memberitahu ke orang lain mengenai seberapa banyak Anda telah membantu dan mendapatkan pujian untuk hal itu. Saya serius. Ketika orang melihat orang lain menolong, mereka akan lebih tergerak untuk menolong. Dan di sisi lain, jika Anda membutuhkan bantuan, jangan takut untuk memintanya. Sebagian besar dari kita tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa kita sangat meremehkan seberapa bersedianya orang lain untuk membantu. Sebarkan bantuan. Sebarkan kabar bahwa kita telah menolong orang lain, agar mendorong orang lain untuk menolong yang lain. Dan minta bantuan jika kita membutuhkannya. Jaga komunikasi agar kita semua bisa mendapatkan yang kita butuhkan saat ini. Jadi, sebarkan agar membuat kita semua lebih bahagia dan juga memperkuat ikatan hubungan kita. Sebarkan rasa bersyukur. Rasa bersyukur adalah juara yang tidak bisa kita bantah agar kita bahagia. Apa yang dapat dikatakan oleh para peneliti tidak lebih jelas daripada ini. Semakin seseorang bersyukur, semakin kecil kemungkinannya dia mengalami depresi, cemas, kesepian, iri, atau stres. Ya, saya tahu. Ada yang mengatakan hampir tidak ada hal yang dapat disyukuri saat ini. Mungkin mereka benar dan mungkin saja tidak. Itu tidak penting. Kita tidak perlu mencari atau menemukan sesuatu hal untuk bersyukur. Sebarkan rasa bersyukur. Kirim pesan terima kasih adalah cara yang luar biasa untuk membuat dua orang bahagia dan menyebarkan pandemi positif kita. Dan jangan lupa berterima kasihlah dengan orang yang saat ini dikarantina bersama kita, yaitu pasangan kita. Saya tahu, orang sering mengucapkan terima kasih karena formalitas saja, benar bukan? Itulah kenapa kita perlu untuk benar-benar merasa bersyukur atas apa yang telah dilakukan oleh pasangan kita. Apa yang bisa kita sebarkan ini tidak hanya membuat kita semua lebih bahagia, tetapi juga membuat kita lebih merasa beruntung. Sebarkan rasa optimis. Penelitian menunjukkan bahwa sikap optimis akan meningkatkan kebahagiaan, kesehatan, ketahanan, dan bahkan keberuntungan. Ya, keberuntungan. Karena optimisme akan meningkatkan keterbukaan pada peluang baru yang tidak terjadi ketika kita mengatakan tidak pada segala hal. Beberapa orang mengatakan bahwa bahaya untuk menjadi terlalu optimis. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri karenanya dan meremehkan suatu masalah. Mereka benar. Kita perlu berhati-hati dengan sikap optimis agar kita tidak mengabaikan suatu masalah yang serius. Profesor Martin Seligman mempunyai sebuah metode untuk membantu kita mencapai keseimbangan sikap optimis. Kapanpun kita tidak yakin apakah optimisme adalah cara yang tepat untuk menangani suatu permasalahan, tanyakan pada diri kita. Berapa besar resiko yang harus dibayar ketika melakukan kesalahan ini? Sebagai contoh, jika kita memiliki gejala penyakit yang serius, janganlah kita berpikir optimis bahwa penyakit ini akan sembuh sendiri dan menghindari perawatan medis. Tapi jika risiko dari kesalahan hanyalah sebuah perasaan sedikit kecewa karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan kita, ini adalah saat yang baik untuk tetap optimis. Apa cara terbaik untuk membuat orang lain tetap bersemangat? Buatlah mereka tertawa. Humor adalah sebuah kekuatan yang sangat hebat untuk melawan stres dan ketakutan. Berpelukan bukanlah sebuah pilihan untuk saat ini. Jadi buatlah mereka tertawa. Candaan atau kenangan lucu apa yang dapat membuat kita tertawa bersama teman kita? Kirimlah pesan yang akan mengingatkan mereka semua tentang hal itu. Teman-teman kita akan menghargainya. Sebuah senyuman dapat memberikan kebahagiaan pada otak kita yang sama besarnya seperti memakan 2000 batang coklat. Kebahagiaan, kesehatan, daya tahan, dan keberuntungan semuanya sangat dibutuhkan saat ini. Jadi sebarkanlah sikap optimis. Kesimpulan, sebarkan hubungan,
Beritahu mereka bahwa kita memikirkan mereka dan mereka berarti untuk kita. Sebarkan bantuan, tawarkan bantuan yang kita bisa, dan memintalah jika kita membutuhkannya. Sebarkan rasa bersyukur. Bersyukurlah dan benar-benar merasakannya. Sebarkan rasa optimis. Jika resiko kesalahan tidak besar, biarkan diri kita percaya bahwa segala sesuatunya akan menjadi baik kembali. Apakah ada seseorang di dalam hidupmu yang dapat membuatmu nyaman untuk menghubunginya dan menceritakan masalahmu pada jam 4 pagi? Jika jawabannya iya, maka besar kemungkinan hidupmu akan lebih lama dari seseorang yang jawabannya tidak. Hubungan kita dengan orang lain seringkali merupakan sebuah kunci keberlangsungan hidup dan kebahagiaan kita. Ini adalah sesuatu yang perlu kita ingat saat ini, dan ini adalah sebuah ide yang perlu kita sebarkan. Jadi dari saya untuk kalian semua, saya harap kalian baik-baik saja. Saya harap video ini dapat membantu Anda. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya sangat yakin segalanya akan kembali normal seperti sedia kala. Dan dengan 4 kalimat itu, semoga saya telah menyebarkan hubungan, bantuan, bersyukur dan optimis kepada kalian. Saya dengan ini bangga menjadi pasien 0 dalam pandemi positif baru kita. Sekarang sebarkanlah perasaan baik kepada orang-orang yang kita cintai. Kita semua membutuhkannya saat ini.